senang sekali masih bisa menemani Anda di rumah untuk menciptakan hidup sehat bersama Dr. Oz Indonesia. Dan tentunya bersama rekan sejawat saya yaitu Dr. Daniel. Apa kabar Dr. Kabar Daniel? baik, Iya. Dr. Daniel terakhir olahraga kapan? Kira-kira 1 minggu yang lalu. Kenapa? Sibuk banget ya? Iya, kadang-kadang begitu. Sudah sibuk, terus olahraga lagi kan jadi nanti malah kecapean. Oke. Nanti saya overtraining. Oh, bicara masa overtraining, kita ingin kasih tahu pemirsa nih, segmen ini kita ingin bahas overtraining, tepat sekali ya. Overtraining, mungkin bagi Anda yang tidak familiar dengan kalimat atau kata overtraining ini bisa diartikan secara bahasa Indonesia adalah seseorang yang melakukan aktivitas olahraga, tapi dilihat dari sisi frekuensinya, durasinya, bahkan sampai pada kemampuan tubuh untuk menerima kapasitas si latihan itu, bahkan sampai kapasitas tubuh untuk pemulihan itu tidak tercover. Ya, itu tepat sekali. Di mana pada saat terjadi overtraining itu sebetulnya tubuh kita sudah kewalahan, begitu ya. Karena setiap olahraga itu sebetulnya ada radikal bebas yang terbentuk. Iya. Setiap kita olahraga ada suatu sisa, ada oksidasi, ada sisa pembakaran, ada suatu juga peningkatan sebetulnya apabila kita lakukan bertahap. Iya. Tapi apabila terlalu banyak, nah itu yang bisa menyebabkan kerusakan karena tidak sempat recovery, sudah dipacu lagi ya. Jadi tentunya kan manfaat olahraga memang untuk kesehatan, ala-ala mau sehat jadi sakit karena tidak memperhatikan kebutuhan dan kemampuan tubuh kita. Kebutuhan dan kemampuan tubuh itu harus kita sendiri yang kenali pemirsa. Bahkan orang yang expert sekalipun apabila dia sudah lama kayak tidak melakukan olahraga, mungkin kayak Dr. Daniel seminggu ini lagi break, mau mulai ya kita terpaksa balik lagi dengan yang sedikit diturunkan kapasitasnya. Yang penting sebetulnya rutin tetapi tidak terlalu berat, tidak terlalu diforsir. Iya. Saya ini senang olahraga, tapi saya khawatir saya masuk dalam fase overtraining. Ya, ini gejalanya adalah di saat olahraga, apalagi Anda pemula, kemudian kalau nyeri otot itu pemirsa 1 hari itu wajar habis olahraga, apalagi udah lama nggak olahraga. Nyeri pada bagian otot yang kita latih. Ini berlangsung 1 kali 24 jam itu wajar. Tapi kalau sudah di atas 3 kali 24 jam, ini menandakan otot kita tidak mampu merecovery atau melakukan pemulihan. Karena pada dasarnya otot ini di saat kita olahraga itu kan ada proses cedera, tapi cedera yang dalam bentuk untuk kebaikan. Dan di saat malam hari kita tidur dengan nyenyak, kemudian juga asupan nutrisinya cukup, tentunya beberapa gejala dari overtraining atau proses dari olahraga ini bisa tercover dengan sendirinya. Untuk meminimalkan efek yang tidak diinginkan dari overtraining ini tentunya kita harus memperhatikan beragam hal. Tidak hanya istirahat yang cukup. Kemudian mengkonsumsi air putih yang cukup, tapi juga nutrisi yang lainnya dari makanan. Karena di saat kita olahraga sesuai dengan tujuannya, apalagi pembentukan otot, tentunya nutrisi atau rasio dari kebutuhan vitamin, mineral, dan nutrisi lainnya itu harus diperhatikan. Untuk lebih mudahnya adalah apa sih dampaknya apabila tubuh itu mempersiapkan sesuatu sama yang tidak dipersiapkan apa-apa terhadap hal-hal yang kita lakukan. Salah satunya adalah olahraga yang berlebihan. Kita demo seperti ini ya, Dr. Daniel ya. Iya, baik. Radikal bebas bisa menyerang tubuh kita kapan saja ya, apabila tubuh kita tidak menyiapkan segala hal yang dibutuhkan. Di saat kita melakukan olahraga secara berlebihan, tentunya radikal bebas akan merusak sel tubuh kita. Ya, jadi ini adalah gambaran di mana sel tubuh bisa dirusak oleh radikal bebas kapan aja. Benar. Tapi kembali lagi ya Dr. Daniel dan juga pemirsa yang di rumah, bahwa tubuh kita kan tadi bisa memproduksi yang namanya antioksidan alami. Apabila kita tidurnya cukup, kemudian jadi makannya yang berkualitas ya, nutrisinya bagus, kemudian olahraganya bertahap. Kita coba dengan suatu yang sifatnya bisa melindungi tubuh kita. Artinya apabila misalkan radikal bebas itu kan juga selain dari luar, dari saat kita terjadi overtraining tadi, itu juga tercipta radikal bebas. Saat overtraining berarti tercipta radikal oksigen spesies yang cukup tinggi yang bisa merusak sel tubuh kita. Iya, ya jadi bisa digambarkan nih pemirsa bahwa proses radikal bebas yang tiap hari bisa menyerang, mau kita siap apa enggak, dia akan menyerang. Ada suatu bentuk tangkalan dari proses radikal bebas, tapi bisa juga ya suatu saat di saat daya tahan tubuh menurun di waktu-waktu tertentu,
Nah, itu juga bisa terjadi, Dokter Daniel ya. Ya. Meskipun kita menciptakan yang namanya antioksidan alami, Ya, tapi antioksidan. proses dari daya tahan tubuh itu kan tidak setiap hari ya mampu menyesuaikan kondisi serangan radikal bebas. Jadi bisa aja radikal bebas itu merusak salah satu sel tubuh kita. Benar. Lalu apa jadinya jika hal yang lain dipersiapkan? Ya, nah kita memiliki sebuah lagi yang terakhir ya. Nah, ini saya berikan tambahan yang melambangkan suatu asupan nutrisi yang penting, yang unik yang kita sebut sebagai antioksidan. Nah, mari kita lakukan serangan yang ketiga ya. Radikal bebas yang diakibatkan daripada overtraining tadi ditambah juga paparan dari luar ya setiap hari akan menyerang. Perlindungan yang terakhir tadi adalah antioksidan yang bisa kita dapatkan dari nutrisi yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, salah satu contohnya adalah antioksidan yang terdapat di dalam kulit buah manggis. Ternyata antioksidan yang terdapat di dalam kulit buah manggis dapat melindungi sel-sel tubuh kita itu dari kerusakan oksidatif akibat radikal bebas. Nah, di dalam kasus ini yaitu yang disebabkan karena overtraining atau olahraga berlebih di mana radikal bebasnya itu sangat tinggi sekali. Nah, ternyata antioksidan di dalam kulit buah manggis dapat meredam atau mengurangi efek radikal bebas ini yang kita sebut sebagai radikal oksigen spesies ini dapat kita redam sehingga diharapkan kerusakan yang ditimbulkan akibatnya akibat radikal oksigen spesies ini dapat dikurangi sehingga tidak terjadi sakit penyakit yang berat akibat overtraining. Ya, bagaimanapun namanya proses dari penyakit itu berjalan seiring dengan hari, minggu, bulan, tahun. Iya. Makanya ini ada beberapa solusi untuk Anda, solusi tambahan untuk Anda pemirsa yang ingin melakukan olahraga. Tetap perhatikan satu, beri waktu tubuh kita untuk istirahat yang cukup. Ini maksudnya adalah untuk recovery atau pemulihan. Kemudian sangat memperhatikan yang namanya adalah rasio nutrien yang tepat. Sehingga latihan dari olahraga yang kita lakukan itu berdampak lebih sehat, bukan sebaliknya menjadi sakit. Ya, terima kasih Dr. Daniel atas kesempatannya di Dokter Indonesia. Masih banyak info lainnya, jadi jangan kemana-mana ya pemirsa. Sesaat lagi saya akan kembali untuk Anda. Kolesterol tinggi penyebab serangan jantung dan stroke. Apa yang harus Anda lakukan? Makanya kalau kita periksa lab atau periksa darah itu kan kalau saya mau periksa kolesterol itu ada beberapa poin-poin kolesterol.